Tes tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua, bisa terdengar suara saya? Mungkin boleh dikonfirmasi dulu. Ada Mas Dik Dik, Mas Anggara, ada Kak Fuji Nurma ya. Selamat datang. Suara saya sudah bisa terdengar teman-teman? Kalau sudah bisa, minta tolong ya dikonfirmasi biar kita bisa langsung mulai. Pin. Bismillah, alhamdulillah terdengar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, kita dikumpulkan kembali di sore yang berbahagia ini. Seperti biasa di weekend ya, di hari Sabtu ini. Ada mungkin yang sebagian masih kerja, cung. Ada yang hari ini juga udah libur ya, 5 hari kerja. Jadi dari pagi ini udah menghabiskan akhir pekan ngapain aja gitu. Atau mungkin ada yang bahkan tadi pagi nador atau besok mau nador. Nah, pasti deg-degan ya. Atau mungkin ada yang baru join di Taraf Online. Nah, jadi kita tetap belajar bareng-bareng di sini ya. Kita sama-sama belajar semuanya di sini agar semoga apa yang kita pelajari ini nantinya akan membantu dalam perkara kita untuk beramal. Tentunya ilmu ini sangat penting ya, karena memang tidak diajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan nggak ada ya, atau setahu saya belum ada, atau mungkin ada masih jarang gitu ya. Bahkan mungkin dapat dipastikan kita semua ini yang nggak ada yang lulusan pendidikan pernikahan gitu mungkin ya. Jadi memang kita nggak dapat ilmu-ilmu sekian rupa gitu. Bahkan dari orang tua pun nggak diajarin gitu. Atau mungkin ada yang beruntung, ada yang diajarin gitu. Maka alhamdulillah gitu. Adanya di sini kita untuk mempertajam kembali pengetahuan kita seputar pernikahan gitu. Karena cukup kompleks ya. Dua orang individu yang saling bersatu, yang diawali dengan perbedaan lingkungan kehidupan, budaya, itu ditambah lagi manusia juga dalam perkembangan waktunya terus berubah, dinamis, sehingga pastinya banyak sekali ketidakpastian yang akan terjadi. Ya, tentunya hal-hal yang semacam ini kalau nggak dipelajari juga bakal repot ya. Boro-boro orang yang gak kita kenal, kita sama orang tua kita aja seringkali beda pendapat gitu, dan itu udah biasa gitu. Padahal kita lahir dari rahimnya gitu, kita dibesarkan oleh dia, berkomunikasi, diajarkan berbicara juga sama beliau gitu, tapi seringkali kita juga punya hal-hal yang memang berseberangan. Nah, kali ini kita akan membahas seputar Q&A dengan tema bahasan banyak pilihan, banyak pengorbanan. Nah, teman-teman pernah nggak sih datang ke suatu restoran atau coffee shop gitu, terus buka menunya gitu? Menunya banyak. Ada kopi susu vanila, kopi susu hazelnut, kopi susu apa lagi? Kopi susu setengah misal gitu, kopi susu satu, kopi susu dua gitu. Banyak pilihannya gitu. Apa yang terjadi ketika pilihannya banyak gitu? Tentunya kita kadang susah ya buat menentukan ya. Buat menentukan susah ya, apalagi banyak pilihannya banyak gitu, dibuka. Ini apa ya, semuanya penasaran gitu. Sampai akhirnya membutuhkan waktu yang lama, atau bahkan terkadang ada yang menyerah, akhirnya nyontek temennya, yaudah samain aja gitu. Atau ada yang mungkin akhirnya minta dipilihin yang jualin gitu, udah terserah abang aja gitu. Atau mungkin akhirnya minta dipilihin temennya gitu, rekomendasimu apa gitu, apa yang enak gitu. Nah, ada nggak yang begitu gitu? Nah, tentunya pasti ada ya yang begitu ya. Ya, makin banyak pilihan itu makin susah menentukan. Beda kalau misalnya cuma ditawarin kopi apa air putih gitu, kita mungkin cepat pilihnya gitu, air putih, kopi gitu. Tapi ketika semuanya pilihan itu menjadi banyak, maka akan bingung juga. Nah, keadaan gini sering disebut dengan paradox of choice ya, dimana kita merasa bahwa sesuatu itu banyak tapi sebenarnya itu malah jadi kurang gitu. Nah, ini mungkin banyak yang mengalami hal-hal demikian gitu ya.
dari teman-teman semua, khususnya ikhwan kalau di ta'aruf online mungkin ya, karena banyak yang mengajukan dari akhwat akhirnya justru malah terjebak dalam kebingungan. Nah, yang parahnya lagi takutnya adalah kebingungan tadi memicu teman-teman semua itu akhirnya males untuk menentukan, atau bahkan yang lebih parah lagi akhirnya justru malah menghindari realitas yang ada hanya karena kita tidak mampu mengatasi realitas yang saat ini kita hadapi gitu. Akhirnya coba lari dari kenyataan, ghosting, kemudian akhirnya juga menghilang tanpa kabar. Padahal realitas itu ada di depan kita gitu. Jadi ingkari gitu. Masalah itu ada di depan kita, kenapa diingkari gitu? Adanya dihadapi gitu. Nah, maka jangan betah-betah dalam masalah yang sama itu. Selesaikan, pindah ke masalah berikutnya gitu kan. Nah, teman-teman semua mungkin biar enak nih ngobrolnya dua arah sambil nunggu narasumber yang lain, ada Mas Mirza dan Ustadz Yopi. Teman-teman mungkin boleh tanya dulu nih. Cuman kalau tanyanya ke saya ya, tanyanya mungkin lebih ke teknis saja gitu. Karena kalau lebih ke ranah pengetahuan ilmu nikahnya secara khusus, ada yang lebih kompeten untuk menyampaikan itu. Nah, saya mungkin akan lebih menjawab hal-hal terkait dengan teknis seputar aplikasi ataupun jawaban-jawaban yang saya ketahui berdasarkan apa yang guru-guru saya sampaikan ataupun studi kasus yang ada di lapangan itu. Jadi teman-teman semua boleh untuk mulai bertanya, sekalian nunggu Ustadz Yopi ya sama Mas Mirza. Untuk teman-teman tim ta'aruf online barangkali ada yang nyimak, boleh dibantu untuk di follow up dari Ustadz Yopi dan Mas Mirza. Oke, baik. Dari mana aja nih teman-teman? Dari kota mana saja? Kemudian juga boleh langsung tanya, ada nggak di sini yang mungkin sedang dalam kondisi yang seperti tadi saya jelaskan gitu, bingung untuk menentukan, bingung untuk memilih, atau bahkan karena saking banyaknya pilihan sampai nggak bisa milih gitu. Dari Bandung, wah, yang dari Bandung banyak ya. Dari Bandung, Kak siapa nih? Kak Riz. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, dalam keberjalanan ta'aruf Indonesia ini kurang lebih kemarin ya, ada info dari admin itu sudah ada sekitar terkonfirmasi 160 pasangan yang telah menikah gitu. Jadi ada, berarti berapa tuh kalau dikali 2? 320 ya? Ya, 320 orang user yang telah menikah melalui ta'aruf Indonesia. Tentunya ini jadi kabar gembira ya buat kita semua gitu. Dan ini semua tidak akan tercapai juga tanpa wasilah ikhtiar dari teman-teman semua. Jadi jangan salah ya bahwa kita menempatkan ta'aruf Indonesia ini hanya sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih besar, yaitu peradaban yang lebih baik lagi, kaum muslimin di dalamnya mereka menjadi kaum muslimin yang penuh dengan keunggulan gitu. Nah, salah satu untuk membentuk itu ya mulai dari sini, mulai dari membentuk, merangkul para calon ibu, para calon bapak agar dapat dipersatukan dalam lingkar rumah tangga yang memang dilakukan secara kesadaran penuh, bukan tiba-tiba gitu aja ya, bukan tiba-tiba atau kebetulan jadi suami, kebetulan jadi istri gitu ya. Ada Kak Erita dari Surakarta, Fitrah dari Kak Fitrah dari Medan. Oh, Medan. Di Medan masih musim apa nih? Panas, musim hujan kah? Baik. Nah, ini kita sambil nunggu satu kopi ya. Oke teman-teman, boleh kalau yang mau tanya biar nanti kita bisa dua arah gitu, lebih enak kita ngobrol ya. Karena saya juga memastikan apa yang saya bicarakan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan-jangan nanti saya ngomong gitu tapi nggak ada yang dibutuhin sama teman-teman, kan sayang kan. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat semua di sore hari ini? Baik-baik semua ya. Saya coba kontak teman-teman ya yang belum hadir.
Ada yang besok nador mungkin? Ada yang besok nador? Atau ada yang sudah nador? Atau ada yang mau cerita? Gimana proses nazarnya yang telah dilalui? Atau ada yang benar-benar baru tahu ta'aruf itu apa? Jadi teman-teman banyak sekali ya kisah-kisah yang memang cukup menginspirasi dari perjalanan di Ta'aruf Online Indonesia. Nah, teman-teman semua bisa lihat videonya langsung mungkin di Instagram Ta'aruf Online Indonesia pada video ya. Di video itu ada banyak sekali live-live yang memang disimpan untuk bisa diputar kembali dari pasangan menikah gitu. Dari sana mungkin kita bisa melihat banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali sampel-sampel contoh masalah yang memang menimpa dalam setiap perjalanan ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman semua di sini gitu. Beragam, ada yang dari orang tuanya, ada yang dari dirinya sendiri, ada dari calonnya, ada dari orang yang justru dalam lingkaran luar orang terdekatnya gitu. Jadi banyak sekali memang, dan masing-masing dari kita memang berada dalam zona masalah kita masing-masing gitu. Nah, kadang kisah-kisah itulah nantinya yang akan memperkuat kita untuk bisa menguatkan diri kembali gitu ya, setelah melihat dari kisah teman-teman kita yang mungkin sudah selesai melalui segala rintangannya tadi, kita akhirnya termotivasi gitu. Ada yang mungkin juga kita sudah mulai lalu bersemangat gitu, terus tahu-tahu lihat nggak bisa ya, jangan boleh terlalu kencang juga, harus direm juga, ternyata ada beberapa kendala maupun resiko yang masih kemungkinan ada. Jadi banyak ya dalam proses ini. Saya sendiri ngerasain bahwa selama di TOI, terus dengar cerita teman-teman yang sudah melalui prosesnya gitu, memang dalam berta'aruf ini banyak sekali hikmah yang kita dapat gitu. Tentunya kalau kita mau melihat dengan jeli ya, yang nikmat Allah yang kita terima ya, yang pertama banget yang harus kita sadari adalah kesadaran kita dan kehendak kita akhirnya untuk memilih jalan proses ta'aruf ini gitu. Karena banyak orang yang paham, banyak yang orang yang tahu namun gak mau ngambil jalan ini gitu. Bayangkan kalau mereka disidang suatu saat sama Allah gitu. Kalau yang nggak tahu, oke lah nggak tahu. Ini yang tahu. Bayangin kalau tahu tapi ngelawan gitu. Ibarat kalau sama orang tua kita aja. Kalau kita tahu itu sengaja salah gitu, kalau dimarahin ya dia marahnya habis-habisan gitu. Nah, jadi itu yang pertama harus kita syukuri dulu. Belum sampai nemu atau enggak, dapat atau enggak, tapi baru sampai di titik ini kita akhirnya memilih jalan ini pun kita harus bersyukur gitu. Karena nggak semua orang mendapat hidayah untuk memilih jalan ini gitu. Mungkin tahu tapi memilih untuk tidak tunduk. Nah, itu yang pertama yang kita syukuri. Yang kedua adalah kita bersyukur bahwa kita di sini dibersamai dengan teman-teman yang baik pula, yang saling mengingatkan, saling menguatkan dalam kebaikan. Jadi dalam melakukan kebaikan itu sendiri kita juga tidak merasa sendirian atau tidak merasa aneh ya. Kita memang perlu sekali untuk berada dalam lingkungan yang saling mensupport, karena kalau tidak kita akan merasa sendiri yang akhirnya rasanya itu aneh gitu, menjadi orang yang asing, padahal memang garis kehidupan manusia itu seperti ini gitu. Pernah terjebak embel-embel ta'aruf tanpa perantara terus gagal menikah. Jadi memang dari beberapa diskusi dengan guru-guru kami gitu ya, tentang perantara ini memang menjadi posisi yang cukup vital dan titik kritikal dalam ta'aruf itu sendiri. Di mana ta'aruf itu sendiri sebenarnya kita nggak bisa hanya berhenti dalam definisi dalam sebutan pacaran atau ta'aruf gitu. Kita harus melihat dulu operasional aktivitas yang dijalankan itu bentuknya seperti apa. Seorang bisa mengeklaim ta'aruf ataupun pacaran gitu, tapi belum bisa kita hukumi kalau kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Nah, dalam ta'aruf yang saat itu tentunya adalah adanya perantara gitu. Walaupun ada sejumlah komunikasi yang memang boleh disampaikan secara langsung gitu, kalau memang ada kebutuhan dan ada dalam koridor yang memang dibolehkan gitu.
Tapi memang namanya orang ya, namanya orang punya sama-sama kepentingan, sudah sama-sama punya motif di balik sebuah tindakan, apalagi hal ini bergesekan langsung dengan perasaan ya, karena kita tujuannya untuk menikah, maka besar kemungkinan kita akan saling memiliki rasa satu sama lain. Yang tadi kalau misalnya kita akhirnya dapat ruang private tadi, itu bahaya, bisa jadi setan masuk akhirnya membuat kita kalang kabut gitu, akhirnya malah melakukan banyak sekali tindakan yang malah justru bisa merusak dari esensi ta'aruf itu sendiri gitu ya. Dan ini Kak Maharani ya, perlu disyukuri juga ya, dalam kegagalan itu bisa jadi Allah juga selamatkan Kak Maharani ini dari orang yang kurang gitu. Yang kurang dalam hal ini adalah apabila disandingkan dengan Kak Maharani. Tentunya ini semua tidak terlepas juga dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa ya, kita doain sama-sama untuk Kak Maharani ini, semoga Allah pertemukan dengan pasangan terbaiknya. Tentunya tadi juga belajar dari kesalahannya tadi yang akhirnya harus terpaksa ya melakukan ta'aruf tanpa perantara tadi, agar semoga nantinya bisa ada yang memperantarai. Mungkin muncul dari pertanyaan, perantaranya siapa mas? Kalau misalnya ta'aruf gitu, saya nggak punya ustadz, nggak punya guru atau nggak punya circle yang membantu gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin teman-teman semua bisa memanfaatkan itu ya. Kalau bisa banget nih orang terdekat keluarga ya, dan usahakan memang hubungannya ini hubungan perwalian, bapak ataupun kalau kepentok ya ibu. Walaupun kalau ibu biasanya kurang sih ya, kurang maksudnya dalam arti kurang bisa menentukan sifatnya gitu, karena mungkin fitrahnya lebih ke mengikuti gitu ya. Jadi ada bapak ataupun paman ataupun kakak laki-laki gitu ya, memang mereka mempunyai kapasitas, syukur-syukur juga paling mengerti diri kita gitu, dan memang berkenan untuk ibaratnya punya rasa sayang sama kita lah, sehingga akan mengusahakan untuk kita ini juga dipastikan mendapatkan orang yang baik dan pas untuk kita gitu ya, seperti itu. Nah, TOI ini juga lahir dari masalah fenomena di masyarakat tadi, di mana ada nih orang, para kaum muslimin itu baik perempuan maupun laki-laki sudah punya keinginan, sudah punya pemahaman tentang ta'aruf, tapi dalam pengimplementasiannya terbentur dengan fakta di lapangan yang mereka tidak mempunyai akses untuk bisa difasilitasi melalui perantara. Lah, Ta'aruf Online Indonesia inilah hadir dengan menghadirkan fitur di mana teman-teman semua akan didampingi oleh ustadz. Jadi ta'arufnya itu tidak dipertemukan gitu saja kemudian ditukarkan CV-nya, silakan dicat sendiri, enggak. Tapi kita didampingi, kita kawal sampai sah. Jadi memang dalam proses nanti pertukaran CV-nya, ketika sudah saling terima, ada chat-chatan satu antara lain juga diperantarai oleh admin. Jadi jawaban teman-teman, pertanyaan teman-teman juga dikonfirmasi. Bahkan ada loh beberapa pertanyaan yang akhirnya nggak boleh disampaikan ke calon pasangannya karena setelah direview admin itu dinilai kurang baik gitu, kurang ahsan gitu. Jadi memang kita awasi, betul-betul kita awasi gitu. Adapun nanti habis pertanyaan tadi kemudian mau nadornya didampingi ya. Nador itu melihat calon pasangan secara langsung, dan itu dilakukan secara offline. Adapun nador online itu memang menyesuaikan kondisi darurat yang ada, misal wilayah layanan yang di luar wilayah layanan TOI, atau keadaan yang tidak bisa untuk langsung bertemu, atau memang ingin melakukan penjajakan terlebih dahulu sebelum ketemu langsung, itu boleh gitu ya. Jadi dengan masalah tadi kita coba membuat suatu terobosan di mana kita ingin memfasilitasi teman-teman semua yang sudah memiliki keinginan yang baik tadi agar bisa terlaksanakan dengan baik. Di sisi lain kita juga memberdayakan para ustadz ini agar dapat berkontribusi dalam Ta'aruf Online Indonesia gitu. Jadi mereka melakukan dakwah juga mendapatkan nilai sosial, nilai religius, dan nilai ekonomis secara bersamaan. Jadi Ta'aruf Online Indonesia ini memang kami buat agar dapat bisa memberikan impact yang luas gitu di kalangan para asatid juga gitu. Harapannya adalah ya ini dari umat ke umat gitu. Jadi ini bukan hanya
oh kenapa kok berbayar gitu, kenapa kok pilih ini gitu. Karena orang kalau udah ngomongin duit itu dikira kayak apa namanya, wah ini dibisniskan atau gimana. Iya ya memang betul dibisniskan itu. Adanya bisnis itu kan memang nantinya juga untuk mencapai tujuan sosial dan tujuan ekonomis gitu. Nah, itu kan paling, nah nanti arahnya nih, arah bisnis itu mau diapakan, apakah akan berkontribusi ke Islam atau tidak. Nah tinggal dilihat tuh, di cross check tuh, apakah tahu ini akan yang mengarah ke Islam, akan membangun komunitas Islam itu sendiri, atau malah justru menghancurkan komunitas Islam itu sendiri. Ya kan silakan nilai saja gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Kak, bagaimana cara menjelaskan mengenai ta'aruf ini ke anak usia remaja yang umumnya sekarang lebih memilih jalan pacaran? Wah ini jadi saya sendirian ya, one man show nih. Aduh, gak apa-apa lah ya, daripada diputuskan gak enak. Ini gak tahu nih ada kendala dari Ustadz Yofi atau Mas Mirza atau bagaimana, tapi jadi kewajiban saya untuk menyelesaikan ya. Cuman teman-teman jangan terima jawaban saya secara mentah, karena memang kapasitas saya terbatas gitu ya. Saya hanya menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Kalau ada yang salah nanti diluruskan, dan saya banyak-banyak terima kasih kalau misalnya ada ralat. Kak Aris, Kak, bagaimana cara menjelaskan mengenai ta'aruf ini ke anak usia remaja tadi ya, pada umumnya memilih jalan pacaran. Nah, umumnya manusia itu selalu melakukan komparasi, selalu melakukan perbandingan ya dalam suatu hal yang kita lihat, dan perbandingan itu selalu kita arahkan ke arah manfaat, benar gak? Nah, pasti dialektika tentang ta'aruf dan pacaran ini bisa dijamin gak lebih jauh dari stigma bahwa ta'aruf ini beli kucing dalam karung, atau bagaimana bisa menikah dengan orang yang tidak kita kenal gitu. Padahal pacaran itu sendiri sama gitu. Emang kamu benar-benar kenal dia kan, enggak gitu. Nah, kalau kita terjebak dalam dialektika manfaat ini, kita nggak akan bisa terlepas. Dalam hal ini adalah ya kita hanya akan ada debat kusir gitu, yang nggak selesai gitu dengan debat rasionalitas gitu, bahwa pacaran itu bisa lebih kenal karena kita udah pernah jalan dulu, udah pernah tahu dulu orangnya seperti apa gitu. Terus ada yang bilang lagi, ta'aruf itu lebih kenal loh karena kita bisa memastikan langsung dari orang tuanya, bahkan kita bisa menanyakan hal-hal yang tabu ditanyakan saat pacaran itu, tapi di sini bisa, jadi kita bisa konfirmasi itu secara jelas gitu. Nggak selesai itu debat itu. Maka sebenarnya itu selesainya di sini. Akar dari semua masalah itu tauhid asli. Pegang satu itu, tauhid, akal dari semua masalah. Semuanya itu masalah cabang dari tauhid gitu. Nah, ketika sebelum ke ta'aruf tadi mungkin kita tanya dulu gitu, Anda muslim? Ya muslim gitu. Kita tanya dulu gitu, kamu itu asalnya dari mana? Kemudian di sini itu mau apa? Nanti setelah hidup itu mau kemana gitu. Nah, dalam dialek itu kita tujuan apa? Menanyakan 3 hal tadi ya, merupakan simpul besar dalam kehidupan kita gitu. Untuk mengecek lagi gitu, peran kita ini sebagai manusia sebenarnya apa gitu. Kalau kita menyepakati bahwa Allah itu adalah sutradara dalam kehidupan kita gitu, kemudian kita adalah pemeran-pemerannya dalam series kehidupan ini gitu, maka sebagaimana seorang yang memerankan peran itu harus tahu betul perannya apa dalam skrip kehidupan itu gitu. Dalam hal-hal yang mau dikendaki oleh sutradara tadi, perannya apa gitu. Nah, kalau kita coba nyari ya, tentunya kita sepakat dong bahwa seorang muslim itu ya panduannya Quran gitu. Dan Quran itu sudah dipastikan benar dan kita yakini benar gitu. Maka kita cari dulu, oh ternyata tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada Allah gitu. Beribadah itu apa? Apakah hal yang mahdoh saja gitu? Sholat, zakat, puasa? Enggak gitu. Kalau diciptakan itu sendiri untuk beribadah, berarti harusnya semua kegiatan kita itu harus bernilai ibadah. Kemudian apa syarat diterimanya amal sebagai salah satu ibadah gitu? Niatnya benar, caranya benar gitu. Nah, kemudian itu tadi ya. Kemudian udah paham nih, ternyata hamba gitu. Lah hamba dalam tujuannya itu untuk kehidupan ini apa kalau ditanya misalnya? Pasti untuk meraih ridho Allah gitu. Nah, jalan untuk meraih ridho Allah itu kita membutuhkan jalan yang memang jelas gitu. Jalan yang lurus tadi. Nah, untuk memastikan kita berada di jalan yang lurus tadi, kita harus tahu apa yang jadi rambu-rambu kalau kita memang udah lurus atau kita melenceng. Nah, kalau di Islam apa sebutannya? Halal, haram, udah itu. Ini perintah atau larangan. Nah, ketika sudah jelas itu perintah atau larangan, nah kita balik tadi pertanyaannya itu. Kenapa kamu lebih milih pacaran? Kamu yakin nggak itu perintah? Ya itu perintah sih. Ya tapi, nah ini
apa namanya, berarti keimanannya bersyarat gitu. Nah, saya juga berpesan ya buat teman-teman yang mungkin pasaran. Saya juga banyak kok teman yang masih pasaran dan sering diskusi gitu. Saya sering bicara dengan mereka bahwa kamu jangan sampai ya mengingkari bahwa pacaran ini adalah hal yang diperbolehkan dalam agama jannah. Kalian harus yakin, kalian harus tahu bahwa ini salah gitu. Adapun kalian nggak bisa mengamalkan, itu beda gitu. Jadi ya udah, oke, itu pilihanmu kalau memang mau arahnya sana gitu. Tapi perlu dipahami bahwa ini adalah hal yang salah gitu ya. Jadi mungkin itu Kak Aris ya, kalau kita ngasihnya manfaat tadi, view-nya secara beneficial aja, itu nggak dapat poinnya. Tapi ketika kita kembali ke dalam ranah akidah tadi, kita mengerti bahwa ini itu ada larangan dan ada perintah gitu. Nah, di situ nanti kita berhenti gitu. Disitulah iman seseorang akan diukur gitu. Dia akan memilih jalan yang mana. Karena menikah itu bukan untuk mencari keuntungan ataupun kebahagiaan gitu. Keuntungan dan kebahagiaan itu ya silih berganti gitu. Tapi yang jelas kalau niatnya benar, caranya benar, kemudian nanti kejadiannya nggak bahagia atau bahagia, yang paling penting adalah berkahnya tadi, kita mengamalkan. Kalau misalnya tadi berhenti di manfaat gitu ya, terus ada orang sodako katanya nambah rezeki gitu. Saya udah sodako kok nggak tambah kaya, kata saya malah sedikit, berarti harus berhenti sodako. Kan enggak, kita tetap sodako karena kita memahami bahwa itu adalah perintah Allah, bukan sesuatu yang akan menguntungkan kita. Adapun kita meyakini bahwa nanti pasti diganti Allah, itu hanya sebagai motivasi kita gitu. Tapi kita meyakini bahwa itu kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Bentar ya. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Baik. Itu tadi ya Kak Aris ya. Jawabannya berantakan kali. Kalau awat setelah keluar akte cerai bisa untuk ikut taruh online di Indonesia enggak Kak? Untuk taruh agar bisa menikah lagi bisa ya, karena akte cerainya sudah keluar ya. Jadi bisa. Jadi memang syarat untuk teman-teman yang sudah berstatus duda ataupun janda itu harus sudah mengantongi akte cerai resmi, yang berarti secara legalitas sudah dipastikan bahwa statusnya sudah tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Jadi boleh. Kemudian ada Mas Miza. Oh iya Mas Miza, nggak apa-apa Mas Miza. Jadi nonton saya Mas Miza. Oke, ada lagi nggak nih? Pertanyaan kalian itu membantu saya untuk bisa berbicara. Kalau nggak ada, saya harus ngobrol kemana ini ya? Itu tadi ya, memang dialeknya itu kalau berhentinya di manfaat ya pasti kita akan habis gitu, karena kita nggak akan berhenti tentang debat tentang manfaat tadi, yaitu tentang manfaat tadi. Kan apa yang kita lakukan, amal yang kita yakini ini buah hasil dari pemikiran yang kita pahami gitu, dari sebuah kepemimpinan berpikir yang memang kita yakini ya. Kepemimpinan berpikir yang kita yakini tadi akan membuat kita memiliki persepsi kepada sesuatu. Mana persepsi tadi kan tentunya akan mempengaruhi kita dalam menilai fenomena dalam kehidupan. Nah, kalau memang perspektifnya Islam, ya harus menilai dengan Islam gitu. Kita seorang muslim gitu. Kalau memang bukan muslim ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Karena memang keyakinan mereka bukan muslim gitu. Jadi ya tindakan mereka pun tidak mencerminkan orang muslim. Kalau orang muslim kemudian tindakannya tidak mencerminkan seorang muslim, maka kita bantu gitu. Kita bantu mereka menemukan cara agar bisa kembali ke dalam kepahaman yang benar. Jadi jangan ragu-ragu ya. Agama ini tuh hak kok gitu. Nah, namun dalam penyampaiannya harus dengan cara yang ahsan. Nggak boleh asal terabas saja gitu. Ada memang seni-seni dalam dakwah itu sendiri. Termasuk deketin dulu, biar dia di bestie dulu kan. Nanti baru dibilangin, jangan langsung wah kamu pacaran ya. Repot gitu. Kita belum dianggap sewa-sewa. Bahkan ada loh banyak teman-teman yang dari obrolan guru-guru saya juga nyampein, ada yang kadang kita disaranin sebelum bilangin orang itu diajak makan dulu, atau sebelum kita ngobrol sama orang itu kita mastiin dulu bahwa
kebutuhan dia udah terpenuhi dulu, baru kita sampaikan hajat apa yang kita inginkan rubah kepada mereka gitu. Jadi caranya harus yang baik-baik juga, karena dalam agama kita pun untuk melawan sesuatu yang buruk pun kita harus dengan yang baik gitu. Agama ini spesial banget memang, apalagi untuk untuk meluruskan saudara muslim kita sendiri gitu. Kak, kalau taruh online Indonesia habis nador nggak cocok, uangnya hangus nggak? Habis nador ya. Nah, poinnya itu teman-teman, kalau di taruh online itu bukan berlangganan ya. Jadi enggak ditentukan dalam suatu skala waktu tertentu hangus, enggak. Tapi akan hangus ketika memang telah melalui fase nador. Kenapa kok hangusnya di fase nador? Karena dalam nador tadi kita melibatkan lebih banyak orang yang memang terjun langsung ke dalam lapangan. Di mana untuk terjun ke lapangan itu dibutuhkan sejumlah akomodasi operasional. Nah, biaya pendaftaran yang teman-teman bayarkan tadi, larinya salah satunya adalah untuk operasional para mitra pendamping tadi gitu ya. Jadi apakah rugi kiranya teman-teman semua memberikan biaya tadi yang teman-teman sendiri dapat manfaatnya, kemudian juga yang menerima manfaat dari pembayaran teman-teman tadi juga orang-orang yang membersamai dakwah gitu. Jadi sebenarnya ini kalau ini dibesarkan lingkarannya itu, kita sebenarnya masih sama-sama bergotong royong untuk menjaga kapal ini, kapal Ta'aruf Online Indonesia ini sampai ke tujuan akhirnya, yaitu menjadikan peradaban muslim ini peradaban terbaik gitu, mencapai ke puncak lagi gitu. Jadi nggak sembarangan hanya menemukan pasangan, nggak, kita bicara lebih dari itu ya. Izin bantu jawab. Oh, udah dibantu nih, woi Kak Erida ya, alhamdulillah ya. Kenapa aku udah 3 kali nador tapi selalu gagal? Ya udah ketemu sama akhwat juga. Oh, mohon doanya. Sudah 3 kali nador ya. Ini baru berapa ya? Sepertiga kayaknya deh. Setahu saya itu ada yang bahkan 9 kali nador dan itu gagal. Jadi ada yang lebih banyak. Ada yang lebih banyak ya, dan beliau tetap istiqomah gitu, tetap biasa aja gitu. Karena memang, nah yang keren tuh ada testimoni gini teman-teman, bahwa apa namanya, saya tuh merasa lebih enteng ya ketika ta'aruf gitu, kayak gagal ya udah sih gitu, diterima ya udah sih gitu. Karena memang saya nggak investasi apapun perasaan di Ta'aruf Online Indonesia ini gitu. Alhamdulillah nih udah pada hadir semua nih dulu. Jadi tetap bersabar ya kamu yang baru 3 kali nador gagal, karena ada yang lebih banyak gagal. Di Banten ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas Mirza. Selamat sore Mas Zaki. Aku tuh dari tadi itu udah mantap ya. Ini terus, bukan udah request juga mau gabung, tapi belum dipencet, belum dipersilahkan dengan tuan rumahnya Mas Zaki. Oh aduh, dari apa tadi ini agak ini ya, agak lag ya. Tadi soalnya belum ada. Ini jadi pas awal masuk, saya accept. Awal masuk tuh langsung bergabung tuh, langsung join. Tapi karena belum di accept ya aku pikir kayak, ayo udah deh. Mungkin Zaki sedang menikmati public speakingnya ya, menyendiri. Aku pikir kamu lagi asik buat nyendiri, makanya oke. Ya udah deh, aku dengerin aja sambil ngopi-ngopi Zak. Jadi sore ya teman-teman sambil ngopi-ngopi ya. Saya bawa kopi sore dulu karena hari ini belum ngopi. Ustadz, Yopi, saya izin ngopi buat teman-teman Ta'aruf Online Indonesia, saya juga izin ngopi ya, ngopi-ngopi. Kalau teman-teman mungkin ada yang izin lagi mau minum regen ya nggak apa-apa, atau mungkin es tebu ya, disusupi gini nggak apa-apa, mungkin dikenyot-kenyot ya, gitu boleh. Karena cekek dia namanya apa? Ya kan gitu kan itu. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini akhirnya kita bisa ketemu lagi, senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua di sini nih. Bisa ketemu jomblo, singgelilah tuh senang loh. Saya ketemu singgelilah ini paling senang karena kenapa juga, Mas Zaki? Kenapa tuh Mas? Kenapa tuh? Karena menurut saya teman-teman yang ada di sini ya, singgelilah ini tuh orang yang paling punya prinsip.
Wah, Wih. keren ya. Orang yang punya prinsip keren. Kenapa Mas Bisa? Ya karena hidupnya punya prinsip yang nggak sembarang orang tuh bisa ngedrive gitu, nggak di-drive dengan sesuatu yang dengan kondisi sosialnya tuh lagi terjadi apa, dia bisa tetap prinsipnya ya prinsip Islam gitu. Masih punya prinsip. Kan orang itu kan kalau orang itu kan jadi keren dan tidak, orang punya value dan tidak, itu kan dari sebuah prinsipnya. Kalau orang nggak punya value, orang tuh nggak punya prinsip, ya orang tuh nggak punya value. Untuk apa? Kan banyak tuh, value itu bukan berarti harus punya harta ya. Beda lagi tuh, nilai. Banyak orang yang banyak punya harta tapi nggak punya value. Diajak ngobrol, dong-dong nih otaknya. Hatinya nggak ada gitu. Kan banyak tuh orang kayak gitu tuh. Nyuwun sewu, tapi banyak juga yang kere, mungkin diajak ngobrol susah juga. Ya ada gitu kan, itu masalah rizki ya, kayak sama miskin. Tapi yang jelas orang yang punya prinsip, teman-teman yang singgelilah yang ada di Ta'aruf Online Indonesia ini, saya senangnya adalah ya karena kalian punya prinsip yang bagus untuk pakem menjalankan syariat ini gitu loh. Tidak terkontaminasi dengan bumbu-bumbu sosial yang lain di pertemanan kalian. Ya, disebut jomblo kalian juga tidak sakit hati, disebut jomblo mungkin malah bangga karena aku mempertahankan prinsip. Justru dengan ini yang kamu tuh value-nya jadi lebih glowing gitu loh. Jadi glowing-nya luar dalam. Kamunya memang suka pakai apa skincare, tapi dalam hatinya tuh juga glowing ya, masya Allah ya teman-teman di sini yang pada gabung ya, seneng banget ya bisa ketemu. Ini apa pertemuan-pertemuan seperti ini akan terus diadakan ya Zak? Kayak setiap sebulan sekali apa 2 bulan sekali lah nanti akan Betul, diumumkan. 1 bulan sekali. Betul. Dan yang seneng lagi ketemu Zaki dan juga ada ketemu sama guru saya yaitu Ustadz Yopi di sebelah kanan saya ya. Ini kayaknya bener ya. Ini kalau saya gini tembus tangannya ada tangan tuh. Set. Oh, kok nggak ada? Harusnya itu Ustadz. Antum harusnya gini. Kerjasama dong. Ah, kerjasama harusnya gini tuh keluar. Set gitu. Ini ketemu sama Satyopi, seneng karena apa ya, pertemuan untuk Q&A ini bukan berarti teman-teman, bukan berarti saya cuma nanya tapi enggak, karena apa ya, kayak saya anggap ngaji aja Zak gitu, kayak ngaji aja gitu ketemu sama Satyopi itu. Saya lagi kalau Betul ketemu beliau sekali. saya suka nembakin masukan tuh, tat masukan tat gitu, buat saya apalah Hmm. bebas mau masukan apapun, yang penting saya dikasih masukan dah gitu aja. Nanti saya Walaupun dikasih biasanya masukan. kalimat itu sangat beresiko sih Mas biasanya. Iya. Nggak apa-apa. Ya berarti setelah kita dapat itu nggak bisa ditolak. Loh, belum. Lo kan bisa juga. Siapa tahu ternyata Oh bisa. kan apapun bisa dalam hal apapun kan. Nggak harus dalam hal keluarga, pekerjaan, bisa dalam hal agama, bisa dalam ritual, macam-macam gitu. Ya ini saya anggap ngaji aja. Nah sekarang kita teman-teman di sini, insya Allah kita bertiga di sini dan bersama teman-teman dari Ta'aruf Online Indonesia ini, insya Allah kita mendengarkan live Instagram ini dapat pahala insya Allah karena kita mendengarkan banyak kebaikan dari Ustadz Yopi gitu, ya kan? Bener nggak? Saya ini hanya mengamalkan dari ilmu dari beliau. Ini kajian nggak sih? Anggap aja ini kajian deh. Jadi nggak usah Q&A, iya Q&A, tapi ini saya anggap kajian ya, titik lah. Itu mau apa nggak Ya, terima? Ya, karena kan kita ngomongin akhirat kan. Karena pernikahan ini betul. kita Ngaji ngomongin akhirat. everywhere. Ngaji everywhere, betul. Di Ta'aruf Online ini yang tadi Mas Zaki bilang, kita bukan hanya tentang masalah nyocok-nyocokin doang nih, teman-teman. Yes. Cuman cowok sama cewek, ahwan sama ikhwat, terus nikah. Terus kayak hore gitu ya. Kita kayak selebrasi mereka menikah, selebrasi mereka ngadain resepsi di KUA. No, 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 no. Justru malah visi kita tuh sebenarnya lebih dari itu. Itu tuh kayak step awal sebenarnya. Nah, banyak pilihan, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh teman-teman ini hanya step awal yang nantinya kita pengen ini menjadi lebih baik lagi. Apa itu? Yaitu Indonesia, anak mudanya itu lebih baik lagi ya kan. Udah nggak pada pacar-pacaran, udah lebih pada produktif. Kalau udah hubungannya apa suami istri atau pasangannya sudah produktif, semuanya jadi lebih produktif. Betul nggak, Tat? Semua berawal dari keluarga tuh. Atau dari pasangan, dia nggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini
sekarang kita ketemu dengan Ustadz Yopi, silahkan. Tadi saya cuman mukodimah ya, saya mau minum kopi lagi. Alhamdulillah, terima kasih telah menyelamatkan saya dari jurang. Saya tahu Zak, rasanya. Ya, ya alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, jadi apa namanya? Memang apa tadi? Semua peradaban dimulai dari keluarga, gimana maksudnya? Iya, Iya, ya semua di dunia ini menjadi lebih baik, semuanya tuh berawal dari keluarga ya. Nah, ya. Ya, jadi memang seperti Nabi Adam sendiri ya. Nabi Adam itu kita tahu bahwa Nabi Adam itu nabi yang ujiannya tidak mudah karena sebagai manusia yang al-ula, manusia pertama dengan ibunda kita, ibunda Hawa, itu ternyata dari anak mereka ada yang memang menjadi ujian. Ya, jadi ini bukan masalah faktor gagal atau berhasil orang tua mendidik anak, atau bagaimana kemudian keluarga ini membangun kurikulumnya di dalam rumah tangga. Jadi mindsetnya bukan itu, tapi mindsetnya memang sejak awal di dalam Al-Quran sendiri kan sudah dikatakan bahwa mar'ah ya, istri, kemudian apa namanya, banati ya, anak-anak, walad ya, keturunan, itu semuanya ujian, jadi fitnah, sehingga bisa berpotensi menjadi ujian bagi orang tuanya, bisa menjadi potensi kurotayun bagi orang tuanya. Nah, ini tergantung bagaimana kemudian kita tidak hanya pada persiapannya, tetapi juga pada proses yang ranahnya manusia itu tidak bisa menggapainya. Jadi harus kita pahami bahwa di keluarga itu, walaupun kadang-kadang ada keluarga yang sangat beriman, bisa jadi lahir keturunannya itu tidak sama. Tidak sama tuh mungkin awal-awal ya, mungkin di awal-awal gitu, mungkin nakal, bandel. Nah ini yang dimaksud dengan bahwa tidak selalu gitu, tidak selalu apa namanya, keluarga baik-baik itu akan melahirkan anak yang baik-baik juga. Nah contohnya banyak, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh ya, Oh iya, kemudian Nabi Nuh, betul. ya Anaknya nggak mau banyak diajak ke kapal ya. ya, Kanan ya, banyak lagi. Dan apa namanya, kita menyaksikan keluarga-keluarga yang ya awalnya kan kita tahu ini kan keluarga Nabi ya, kan kita tidak mungkin mengatakan bahwa Nuh gagal, Nabi Nuh gagal, Ya, Nabi Adam ya. gagal mendidik anaknya, kan tidak begitu. Nah, bahkan kita tidak berani melakukan mengasumsikan atau menyimpulkan demikian. Tetapi kita harus paham bahwa memang ya ujiannya itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan istri ya, diuji istrinya, diuji anaknya, ya diuji keluarga. Ujiannya itu datang dari keuangan, mungkin ekonomi, kemudian atau dari apa namanya, faktor-faktor eksternal lain. Intinya adalah setiap yang kita harus pahami bahwa apa yang kita miliki itu ujian sebetulnya. Ujian semata-mata untuk menguji kita, untuk mencari siapa yang amal solehnya paling baik. Kalau anak itu udah nurut, baik, istri penyurut, penyayang, suami tanggung jawab, sabar, kemudian mendidik dan seterusnya, itu nikmat, itu nikmat. Ya. Tapi bisa jadi kita dapat ujian di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain. Sehingga yang perlu kita pahami, meskipun memang kita bisa mengikhtiarkan bahwa keluarga yang kita akan bentuk nanti adalah keluarga yang bernafaskan Quran misalnya, keluarga dakwah dan seterusnya, kita juga harus menyisakan satu persepsi bahwa anak dan istri atau anak dan pasangan itu tetap fitrah awalnya adalah fitnah, ujian. Sebagaimana pesan di dalam Al-Quran. Sehingga kita nantinya tidak terlalu terbebani begitu. Saya padahal udah dakwah, saya aktivis begini-begini, kok saya dikasih keluarga begini ya. Kok anak saya jadi nggak mau dakwah kayak orang tuanya. Kok suaminya kok begini ya, atau kok istrinya begini ya. Itu harus dipahami. Katanya orang baik-baik akan mendapatkan Betul. perempuan baik-baik akan mendapatkan laki-laki yang baik-baik. Kenapa kok nggak terjadi? Karena lupa memahami bahwa bisa jadi ujiannya itu pasangan. Makanya dulu Qadhi Yusuf
salah satu seorang muridnya tabi'in itu, muridnya Abu Hanifah itu pernah menyampaikan itu. Pernah menyampaikan persoalan ujian. Ya, ujian. Dia mengatakan setiap mukmin itu punya ujian katanya. Kata Qadhi Yusuf, setiap mukmin itu punya ujian. Nah, beliau mengatakan dan ujian saya itu istri saya katanya. Jadi itu orang soleh loh, padahal itu orang soleh. Beliau sampai pernah ya ada satu ulama itu sampai pernah difitnah sama istrinya zina. Bayangkan, ini seorang ulama loh yang fitnah istrinya gitu, bahwa si ulama ini berzina gitu. Nah, tapi sudah berkali-kali perlakuannya buruk dan seterusnya, sehingga ketika teman-teman terdekatnya tahu, kemudian dia menyarankan untuk berpisah, tapi beliau nggak mau karena mengatakan ya tadi ya salah satu kalimat para ulama bahwa setiap muslim itu, mukmin itu punya ujian, dan ujian saya itu ya istri saya ini gitu. Sehingga saya tidak mau lari dari ujian karena memahami bahwa ujian itu membaikkan saya gitu. Sehingga itu yang harus dipahami ya, bahwa ada dua hal tentang keluarga. Yang pertama tentang persiapan itu tidak boleh kita lupakan, dan yang kedua tentang ranah yang kita tidak bisa kuasai tadi, yang mungkin saja itu bisa terjadi ke kita atau keluarga kita. Jangankan kok kita ya, Nabi aja mengalami kan, para Nabi itu kan mengalami gitu. Nah, tapi lihatnya sebagai ujian, makanya harus ada menurunkan ekspektasi lah. Boleh lah punya tujuan besar agung tuh boleh. Yeah. Tapi kita harus pahami juga, kita tidak tahu letak ujian kita itu di mana. Gitu. Ada ulama yang ujiannya tuh habis di rumah gitu. Habis di dalam rumahnya sendiri ujian. Ada. Dan itu banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Wallah alam. Jangan-jangan mungkin memang yang ketinggian tuh bukannya harapan ya, tapi ekspektasinya tuh ya tadi ya. Ya. Karena kadang-kadang kan kita tadi membayangkan kalau nanti kalau saya dapat caranya saya soleh, saya akan diberikan orang soleh juga. Bisa jadi ketika Anda soleh, justru Allah itu datangkan ujiannya berupa pasangan yang harus Anda solehkan juga gitu. Wah, tantangan. Anda diuji dengan kesolehan Anda yang sudah Anda bangun. Apakah kesolehan itu murni karena hanya untuk mencari pasangan, atau memang kesolehan itu tuh memang kamu tuh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah uji itu. Allah datangkan ujian-ujian berupa orang-orang terdekat itu. Apakah kesolehanmu itu kamu buat sehingga kamu ingin mendapatkan sesuatu di dunia, dari sesuatu yang ada di dunia ini, entah itu pasangan, harta benda, anak, dan seterusnya, atau memang kesolehan itu kamu buat gitu. Apa memang kamu latih untuk memang kamu supaya taqarrub ilallah, supaya kamu dekat dengan Allah. Nah, nanti itu akan diuji. Kok nggak enak ya jadi orang soleh ya? Udah pada aja, gitu. Ya nggak gitu mikirnya, jangan begitu. Semuanya. Iya, jangan mikir begitu. Kita mikir begitu itu karena kita belum tahu rewardnya. Banyak orang berpikir demikian itu karena dia tidak tahu rewardnya. Seandainya mereka itu dapat melihat surga sebentar aja, 1 menit aja, kayak lihat reels, mereka lihat surga 1 menit aja, mereka pasti akan meninggalkan. Mereka pasti akan meninggalkan perniagaan mereka di dunia. Makanya gini, hadiah yang spesial itu saya tanya Mas Mirza, hadiah yang spesial itu yang dikasih tahu langsung atau di surprising, Mas? Surprise. Biasanya kalau hadiahnya nggak disebutin dulu itu biasanya lebih istimewa daripada udah disebutin ya. Ini hadiahnya mobil gitu. Atau kamu mau pilih tirai mana? itu hadiah itu. Iya, itu di TV ya biasanya ya. Uang kaget gitu, uang kaget juga tuh nyenengin ya kalau pas ikut uang kaget, walaupun itu talent semua tuh. Jadi apa? Nah, dari situ kita memahami bahwa ya anak, ya istri atau suami, bagaimana tinggal kita mengelola itu. Ketika kita dapat yang tadi, penurut, penyabar, penyayang, ya alhamdulillah, mungkin ujian kita nggak di situ, ujian kita di tempat yang lain. Tapi kalau ternyata kita dapati hal yang tidak istimewa tadi, ya jangan lihatnya, intinya coba untuk tidak mencari kambing hitam.
Kadang kita ini manusia kadang-kadang suka cari kambing hitam. Ketika kita ketemu pasangan ya, yang ternyata nggak sesuai keinginan kita, yang disalahin kadang-kadang ta'arufnya, kadang-kadang nanti yang disalahin perantaranya, kadang-kadang nanti yang disalahin, oh apa aja disalahin, gitu. Betul. Ya. Ya, jadi kadang ini gara-gara aku sama dia nih, gara-gara begini nih, gara-gara ikut ini nih, gara-gara Ya, itu ya. tuh. Jadinya ketemu ini nih, Ah, ketemu itu tuh. Itu artinya kita tidak ridho dengan apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Padahal kita mau pakai itu atau tidak, kita tetap pasti akan ketemu takdir kita. Sama. Sama. Kan kita tidak sama-sama tidak tahu gitu. Ini ada pertanyaan nih, kenapa 3 kali nador tapi gagal gitu. Ya, pertama ini kita ngomongin dari ranah ini ya. Kita nggak ngomong ranah musayyar ya. Kita ngomong ranah mukhoyar. Ranah yang kita bisa bahas saja. Ya, Coba ya, dijelaskan muhayyar sama musayyar itu apa tuh? ya. Kalau musayyar itu ranah yang menguasai manusia. Ini sifatnya nggak usah dibahas. Karena ini ilmu Allah. Ini sudah pasti Allah yang ngatur ya. Ini sudah pasti. Ya. Kenapa saya gagal? Karena Allah sudah putuskan begitu. Ya selesai kan, kita nggak perlu bahas. Itu ranah musayyar namanya. Nah, kalau ranah mukhoyar itu ranah yang kita bisa ikhtiarkan. Artinya kita bisa melakukan evaluasi. Contohnya ketika pertanyaannya, kenapa saya gagal? Pertama perhatikan evaluasinya dua arah. Pertama mungkin dari luar dulu lah, dari faktor eksternalnya. Mungkin memang prosesnya terlalu cepat mungkin, atau orang yang sedang proses dengan kita itu memang tidak memiliki atau tidak memenuhi kriteria yang kita harapkan. Yang kedua, kalau dari diri kita sendiri, nah mungkin lebih banyak introspeksi ke diri sendiri sih. Kayak sebetulnya saya itu ketika menyampaikan pendapat ya, menyampaikan masukan, apakah sudah tepat gitu, apakah pas gitu menyampaikannya, atau yang kedua terus sudahkah saya kemudian memperlihatkan potensi saya, ataukah saya itu punya hal-hal ketika nazar itu hal-hal yang membuat orang berpikir bahwa tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi orang tersebut dan seterusnya. Nah, kita mikirkan dari ranah-ranah itu ya, ranah-ranah yang kita bisa kuasai. Ya, kemudian tadi minta doa. Doa itu bagus, karena kadang-kadang ada hal yang tadi di luar kemampuan kita. Dan banyakkan orang itu mengabaikan hal-hal yang demikian. Ya, termasuk tadi cara pasangan juga gitu. Pasangan itu ya sama kayak gitu kurang lebih. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bukan tidak sesuai dengan ekspektasi kita sih. Lebih ke karena memang kita itu makhluk yang suka berekspektasi, jadi sering sakit hati sendiri. Lalu. Kesimpulannya berarti kalau dengan kegagalan-kegagalan yang tadi dilalui sama teman-teman teman kita yang ada di live ini, kalau antum bilang itu berarti lebih ke prosesnya aja ya, fokus ke prosesnya, mungkin evaluasi di prosesnya gitu. Betul. Ya, siapa tahu jadi, ada proses-proses yang masih kurang sempurna, kurang baik menuju hasil nih ya. Siapa tahu malah keempat ataupun kelima kamu berhasil tuh. Nah, yang dulu ya pembicara kita itu ya yang dari mana? Productive Merit apa itu? Pembicara loh. Yes, oh, dari Kang Coki, Coki dari Bandung ya. Ya. Seorang trainer loh. Itu sampai belasan kali loh Nador. Belasan kali gitu maksudnya. Bisa dibayangin ya. Saya juga beberapa kali gitu. Maksudnya Nador. Berapa kali Nador dulu? Banyak. Berapa kali baru berhasil? Berapa ya? Dua arah kita tanya jawab lah. Nggak ngitung saya masalah. Cuma sebelahnya di. Wah, saking banyaknya. Enggak sebelahnya. Banyaknya atau sebelahnya ada istrinya. Ada. Dia di. Oh, nggak ada, kosong ya. Wah, ya, asik nih kosong. Memang gini ya, memang apa ya? Ya sudah berkali-kali lah saya waktu itu memang berkali-kali ngerasain gagal. Nggak ada masalah sih. Karena kita fokusnya pada proses kita, bukan pada calonnya, bukan pada hasil. Kita ngelihat setiap waktu, setiap harinya itu ya apa yang menjadi progressing kita nih. Kita tingkatin sambil menikmati prosesnya itu gitu. Jadi nggak kepikiran buat nyalahin ini, nyalahin itu, kenapa ini dan itu gitu. Lebih ngelihat ke ya udah dinikmati aja gitu.
Iya. Karena kita pasti akan ketemu orang yang tepat, dan saya selalu selalu apa ya, mendamaikan diri saya sendiri dengan mengatakan ya kalian nggak beruntung aja dapat saya. Ya walaupun Wah. Wih. itu Oke. omongan saya zaman dulu yang masih ingusan ya, masih Iya. Kepedean banget ya waktu itu ya. ya supaya kita Hmm. lebih baik daripada kita Iya. menyalahkan orang lain gitu Eh, maksudnya. betul. Tapi nggak apa-apa. Memang orang yang insecure itu insecure adalah memang orang yang banyak insecure ya. Itu lebih kayak meremehkan diri sendiri sih. Dan Iya betul. nggak bersyukur sama diri sendiri karena kebanyakan insecure. Zak. Dan gini loh, orang yang merendahkan dirinya sendiri itu aneh menurut saya, gini loh. Karena ketika di luar sana, di luar dirinya tuh sudah terlalu banyak orang yang merendahkan dia. Masa iya dia ikut merendahkan dirinya sendiri, begitu loh maksud saya. Nah, poin. Harusnya kan, Itu 3 point banget tadi tuh, slam dunk, bang. Dapat maksudnya tuh. kan kenapa kita nggak memuji diri kita sendiri bahwa ya pasti saya akan diterima oleh orang yang tepat gitu. Ini hanya masalah Nah, waktu. nice. Dan Ya. ini masalah waktu, masalah uji coba terus menerus kan begitu. Kalau ibarat kata orang tadi melempar bola ke dalam keranjang basket itu kan tidak dalam satu lemparan mungkin masuk kan gitu. Ada yang begitu, tapi Betul. kan probabilitasnya sedikit. Nah, kita Ya. lebih melihat sebagai probabilitas umum bahwa bisa jadi kita akan meleset gitu loh, nembak seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan percobaan terus-menerus hingga berhasil begitu. Nah, dalam percobaan proses itu fokus pada diri sendiri saja. Nggak usah ngeliatin si A nih nikah nih berhasil nih, si B nih berhasil nih, gini nih, percobaan pertama dan seterusnya. Nggak usah liatin orang. Kita ngeliat diri kita sendiri aja gitu. Kita mengevaluasi diri kita sendiri aja. Dalam hal ini kita banyak mendengarkan, banyak meminta masukan. Kenapa ya kira-kira kok gagal? Nah, antum ceritakan pertama kronologi seperti apa, asal mulanya gimana, kok akhirnya endingnya nggak diterima. Nah, dari situ kan kita bisa mendapatkan masukan terus gitu, pandangan terus tentang, bahkan nantinya kita bisa kayak tahu gitu. Ya. Dan lama-kelamaan kita jadi biasa dengan penolakan gitu. Jadi biasa dengan penolakan ya. Iya. Tapi kita tidak pernah merendahkan diri kita loh, walaupun kita sering ditolak. Karena tadi sih masalah ketepatan. Tinggal siapa orang yang tepat ketemu saya. Ya. Oke, Mas Haki, silakan. Baik, Ustaz. Kalau tadi dalam ranah yang bisa kita kontrol itu kan, dan tadi ada fenomena di mana banyak juga orang yang akhirnya melalui banyak proses kemudian baru bisa berhasil. Itu kan berarti kan pilihannya banyak nih, Ustaz. Nah, biasanya kan kalau pilihan banyak itu lebih susah nggak sih, Ustaz, buat menentukan pilihan gitu. Kalau kita makan menunya banyak kan suka bingung tuh, milihnya lama gitu. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi kondisi di mana kita banyak pilihan tapi bisa bisa langsung ditentukan gitu. Ya. Ya, jadi ya wajar kalau ketika awal mula ini perlu dipahami ya cara berpikirnya. Wajar ketika pertama kali mulai kita masuk ke satu tempat terus kemudian banyak wahana, banyak pilihan, kita akan bingung, wajar. Tapi apakah kita mau berhenti di kebingungan itu kan gitu pertanyaan. Kalau Anda masuk ke Ancol terus Anda bingung mau masuk wahana mana dulu ya nggak akan mulai, nggak akan start. Iya, kan ada yang terlalu banyak pilihan malah nggak milih juga bisa tuh, Tat. Ya salah cara berpikir. Jadi bingung, akhirnya nggak udah deh, nggak usah milih deh. Bingung nih, daftar di taruh online. Misalnya gitu. Ada nggak sih orang kayak gitu? Ada kayaknya. Itu namanya tenggelam dengan kebingungan. Jadi kayak orang tadi masuk ke Ancol, ke wahana, kemudian dia masuk gerbang pertama, dia ngelihat banyak wahana, terus dia memutuskan untuk nggak masuk, bingung saya mau main yang mana dulu, kan gitu kan itu. Yeah. Itu karena dia fokus dengan kebingungannya. Kalau orang bingung pertama kali wajar karena melihat banyak. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Saatnya Anda memilih dan mencoba. Wahana itu kan dicoba gitu. Kita bingung nih masuk Ancol pertama kali, banyak ya ternyata ya. Tapi kan kita langsung pergi, coba yang itu dulu lah. Akhirnya kita memutuskan gitu. Iya. Ya. Akhirnya kita memutuskan. Nah,
kita itu setelah dalam kebingungan yang pertama, fase kebingungan pertama itu segera untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan mau kita lakukan. Jadi ketika kita bingung di awal, it's okay, itu alamiah. Tapi ketika kebingungan itu berjalan terus-menerus, berarti ada pertanyaan dengan diri Anda. Anda berarti belum selesai dengan diri Anda. Lu kan aneh gitu, Mas Mirza. Anda itu disodori sesuatu dengan banyak varian. Kalau orang ya akan memilih dan mengambil sesuai kebutuhan dia. Kan bukan malah didiamkan atau pilihannya begitu. Iya. Ya iya. Nah, kalau ada orang mengatakan saya bingung nih mau milih apa karena kebanyakan pilihan, itu berarti dia fokusnya pada dirinya sendiri yang kebingungan. Bukan melihat Bingungnya pada itu pilihan yang soalnya. ada di depannya. Kalau ada pilihan banyak, sikat semua aja mendingan nih. Ambil aja semua. Kawinin semua CV-nya. Wah, nador. Dang. Yang banyak langsung nikah di kawan 10 pasangan pertama kali di Indonesia. Tepuk tangan. Boleh nggak itu, Tat? Nggak boleh, Tat, ya? Sorry. Boleh, 10. Sorry. Maaf. Bercanda. Jadi ketika bingung itu, sebetulnya kalau kalimat konteks saya bingung nih terlalu banyak pilihan, itu menurut saya orang yang bermasalah sih. Orang bermasalah dengan dirinya sendiri gitu. Orang bermasalah dengan dirinya sendiri. Jadi karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri, akhirnya dia menyalahkan opsional atau pilihan yang ada di depan matanya. Padahal yang disalahin pilihannya itu ya. Nah, padahal maaf ya, ini kita itu tanpa sadar kita itu tidak syukur terhadap nikmat Allah. Bayangkan gitu, kapan lagi kita itu disodori pilihan. Banyak orang di luar sana itu nggak bisa punya pilihan. Ya. Gitu loh. Banyak orang yang nggak ada dapat pilihannya, malah nggak ada pilihannya ya. Ada banyak di luar sana orang yang tidak punya pilihan. Iya. Contohnya orang yang mau bekerja, tapi sudah terlanjur kerja di tempat A. Akhirnya menua di sana, akhirnya tidak punya pilihan. Nah kita dalam hal lain, dalam konteks yang lain, kita loyal punya pilihan gitu loh. Kita didatangi pilihan. Kenapa kita malah bingung dengan pilihan? Harusnya kita tinggal segera melakukan sesuatu dengan pilihan tersebut supaya tidak hilang begitu saja pilihannya. Karena kita terlalu fokus dengan kebingungan kita itu loh. Sehingga kita tuh tidak tahu kalau atau lupa kalau pilihan itu ya harus segera ditindaklanjuti. Bukan malah didiamkan begitu saja. Ya tidak akan berubah lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan ubah nasib satu kaum, ya, tapi dengan terlebih dahulu kita dulu yang memulainya. Nah, justru perubahan seseorang itu memang tidak akan berubah dari kaki yang diam ya, Tat ya. Nggak bisa. Tadi saya baru nulis di caption gitu. Jangankan kaki yang diam ya. Jangankan kaki yang diam. Ya. Pilihan di depan matanya saja yang sudah tinggal memilih A atau B saja tidak akan mengubah nasib dia kalau dia tidak segera memutuskan. Ya. Jadi orang akhirnya malah menyalahkan pilihannya padahal dia tinggal melakukan sesuatu gitu loh. Berarti tidak bisa membuat keputusan. Nah, itu. Dia tidak bisa membuat keputusan itu karena dia bingung dengan dirinya dan dia tidak segera mengkonsultasikan itu kepada orang yang dianggap dia mampu untuk memberikan masukan terhadap hal itu. Biasanya masalahnya apa, Tat? Kalau buat bantu orang seperti itu? Ya masalahnya disadarkan dulu bahwa Anda itu bermasalah. Dengan caramu seperti itu tuh kamu bermasalah, salah kamu itu. Kamu itu jangan galak-galak, sabar, Tat. Minum dulu, sabar. Udah makan belum nih? Tenang. Lah ini jadi, Mbak Restika yang dipin sama Zaki kenapa nih yang umur 30? Saya potong bentar ya, Tat. Iya sama, maksudnya masih nyambung nih. Itu ternyata relate bahwa ternyata ada mereka yang umur 30 lebih kebanyakan memang belum selesai dengan dirinya ya sehingga nggak ngerti kebutuhannya apa dan nggak tahu kapan harus berhenti gitu dalam menentukan pilihan. Nah, beliau ini udah banyak bertemu dengan orang-orang yang demikian gitu. Dan tadi ada tambahan juga. Biarpun punya 99 lebih pilihan, masa nggak ada yang cocok? Ya benar tadi ya, Tat ya. Ternyata masalahnya bukan di pilihannya, bukannya nggak ada yang cocok ya. Kita yang bermasalah ya.
Dan banyak nggak sadar mereka itu bermasalah nggak sadar. Maksudnya gini loh, mbok lihat keluar rumah gitu misalkan, nggak usah di aplikasi, lihat keluar rumah. Lihat berapa banyak orang yang tidak punya pilihan dalam hidupnya, tidak disodorkan pilihan oleh Allah dalam hidupnya. Dia harus nggak mau dia harus mengambil apa yang ada di depannya. Nah kita itu tinggal memilih saja. Memilih kan tidak semudah itu ya, karena Anda diamkan terus pilihannya jadi makin banyak begitu loh. Kan Anda tidak jadi segera makin susah. pilihannya menjadi banyak gitu loh, menjadi ruwet akhirnya. Kayak Yeah. misalkan antum itu dapat tugas kantor atau pekerjaan dari sekolah, kamu nggak segera kerjakan. Ketemu pekan depannya, dapat lagi pekerjaan. Begitu terus akhirnya apa? Ada nggak pekerjaan yang selesai? Nggak ada. Anda bermasalah gitu loh. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan begini ya. Kalau kamu itu tinggal di hari ini untuk waktu siang sampai sore, maka kerjakanlah apa yang kamu akan kerjakan hari ini sampai besok. Ya. Kalau kamu nanti tinggal di besoknya, maka kamu kerjakan hari itu. Ya. Dan kerjakan lagi untuk sesuatu yang akan datangnya. Maksudnya adalah ini loh. Kamu tuh jangan menunda-nunda sesuatu maksudnya. Kalau ada datang kamu hidup di waktu ini sekarang ini, maka kerjakan hari ini waktu itu. Nggak usah mikir yang kemarin atau yang akan datang. Nah kebanyakan kita itu atau anak sekarang ya kayaknya karena sosial media menurut saya. Karena sosial media itu banyak memberikan mereka pengaruh pemikiran. Akhirnya mereka itu jadi generasi yang sekarang bingung. Karena terlalu overload information. Mereka terlalu banyak mendapatkan informasi sehingga mereka itu mudah jadi orang yang bingungan. Mana nih yang benar, mana nih yang salah, mana nih yang saya harus ambil, mana nih yang enggak. Kita masih ingat dulu hidup sebelum era sosial media. Sebetulnya sama dari dulu sampai sekarang tuh sama. Bedanya adalah exposure. Kalau di sekarang itu orang lebih tereksposur kan, pilihan itu lebih terlihat di depan kita karena banyaknya informasi yang mendatangi kita. Tapi bedanya dengan dulu adalah dulu orang-orang dulu itu memilah. Karena keterbatasan informasi mereka memilah. Contohnya nih, nggak bisa. Ini satu rumah nih, di satu rumah ada satu televisi. Pernah nggak masuk? Betul. Nah dulu tuh jadi kalau kan satu rumah satu televisi, kalau zaman dulu tuh ini kalau ngomongin zaman dulu ya, nggak zaman sekarang dengan nggak banyak pilihan. Misal dulu ini contoh aja analogi saat itu ada pertandingan tinju Mike Tyson lawan Holyfield. Itu kalau tiap pertandingan tinju Mike Tyson sama Holyfield itu di luar itu sepi. Semua orang pada nonton TV di rumah. Jalanan sepi waktu saya kecil tuh. Ingat banget tuh. Itu kalau setiap ada Mike Tyson main jalannya sepi dan itu biasanya hari Minggu. Itu. Contohnya itu ya. Karena kita kayak pilihannya cuma itu doang gitu. Gak ada pilihan lain. Rayaan remote juga tuh. Rayaan remote. Sebetulnya bukan pilihannya itu doang, tapi orang dulu itu lebih berani untuk memilih. Ya. Bukan itu doang. Makanya kenapa? Ya? Karena kebanyakan informasi tadi kan, zaman sekarang. Iya. Karena kita dikasih bentuknya begini, dan bentuknya beda-beda. Jadi ekspektasinya juga makin mencar gitu, makin banyak. Iya. Dan akhirnya kan membentuk banyak persepsi yang akhirnya membuat orang itu sekarang mudah hidup itu mudah dengan apa ya? Masalahnya selalu terus seperti itu yang sering saya dapat ya. Bakso satu. Aduh, satu ini ada. Enggak, ini kita ngomong gini ada tukang bakso ngeri sedap ya. Enak tuh kayaknya ya sore-sore. Enggak, bawa handy talking ya. Tukang bakso. Oh. Emang tukang baksonya Intel. Enggak. Ya, Indomie telur. Ya, jadi maksudnya tadi ya, bedanya kita dengan orang dulu tuh sebetulnya sama-sama banyak informasi, tapi dulu itu kita dipaksa untuk bisa milih. Dengan adanya satu TV, satu rumah itu, kita kan dipaksa untuk milih. Yuk, ini nonton film tersanjung semua. Iya. Akhirnya betul. Yang tadinya nggak senang nonton sinetron jadi udah mau nggak mau memutuskan untuk tahu gitu lah. Akhirnya untuk tahu. Iya. Ya kan? Itu yang tidak terjadi hari ini. Kita mengkonsumsi bebas informasi tapi kita tidak sadar
Mengkonsumsi banyak informasi itu membuat kita itu semakin tidak tahu arah tujuan kita. Kita nggak, kalau kita punya masalah ya kita tidak kunjung selesaikan masalah itu karena kita tidak fokus pada masalahnya, kita cari-cari banyak hal. Makanya muncul generasi sekarang tuh generasi ngeles. Banyak sekali alasannya. Karena mereka terbiasa berpikir tadi multidimensional. Yang akhirnya membuat mereka nggak berani memutuskan sesuatu dalam hidupnya karena mereka takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Orang kita dulu, zaman dulu nggak ada yang begitu. Nggak ada yang takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Why? Karena mereka sadar pilihan tidak selalu hadir dalam kehidupan mereka. Tapi kalau orang sekarang berpikirnya bahwa kalau nggak dapat ini pasti nanti ada lagi. Akhirnya mereka jadi terus meremehkan seperti itu, begitu tidak pernah memutuskan atau tidak pernah kemudian memberikan memutuskan untuk diri mereka sendiri gitu. Orang. Baik, alhamdulillah. Ya tadi dapat banget sih poinnya ya. Ternyata bahwa sekarang tahu sih kenapa orang itu ternyata pantas sih. Saya jadi kejawab pas beberapa kali saya kan tanya ke Antum tuh tentang beberapa hal masalah dari mungkin rekan-rekan terdekat kita dan Antum cuma bilang, alah itu susah dibilangin gitu. Ternyata saya dapat poinnya, berarti bukan di pilihannya ya, justru di orangnya yang belum bisa menyelesaikan dirinya gitu ya. Iya. Makanya kita mau sodorin berapa kali pun ya nggak cocok-cocok juga gitu. Betul. Itu tidak akan menyelesaikan masalah selama orang itu tidak sadar bahwa masalahnya adalah dia. Dan dia tidak segera memilih untuk menyelesaikan persoalannya dia. Sudah tahu ribet, ya selesaikanlah masalahnya. Bukan malah kemudian terus-terusan mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan. Ya nggak selesai-selesai masalahnya. Mas Bisa, ngapain Mas Bisa? Mau tes gaji. Kan kemudian ini ini kan masuk TPQ. Ternyata baru tahu ternyata bisa gini-gini live. Ada filter-filternya. Lanjut Jak. Kemudian tadi, kalau misalnya memang kita sudah selesai nih menentukan pilihan atau sebelum menentukan pilihan itu kita mulai sadar kita harus memilih. Tapi kan gak gampang tuh buat memilih, ada rasa takut dan demikian. Itu sebenarnya rasa takut itu gimana sih cara menaklukkannya gitu? Ya, takut itu fitrah ya. Takut tuh hal yang wajar. Manusia takut masa depan tuh wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau dia sudah hidup dalam ketakutan. Jadi punya rasa takut itu wajar karena manusia khauf selalu ada was-was di dalam dirinya, wajar. Tapi kalau sudah mulai hidup dalam ketakutan itu sudah tidak sehat. Apa-apa dia takut, apa-apa dia parno, apa-apa dia curiga. Itu dari dia sudah tidak sehat. Nah, supaya tidak takut itu sebetulnya pertama harus pahami persoalan qadha qadar dulu. Qadha qadarnya kunci pokoknya. Kunci untuk memahami masa depan. Kenapa? Karena kita harus memahami bahwa setiap masa, setiap ketetapan, setiap apa yang akan terjadi pada kita itu selalu pada dua hal. Pada musayyar, mukhayyar. Pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu kita nggak usah pikirin. Karena kalau kita pikirin, capek kita. Wong kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap apa yang tidak bisa kita kuasai. Ya contohnya apa? Hasil. Hari ini kan berapa banyak orang yang bingung kan. Berapa banyak orang yang kemudian takut, itu kan apa sih yang mereka takutkan, Mas? Biasanya. Orang itu takut tuh apa yang ditakutkan? Masa depan. Enggak. Iya. Ya masa depan itu memang misteri takut, tapi apa sih yang ditakutkan dari masa depan tuh? Miskin. Bukan. Kismin. Ya, okay. Tidak mampu menerima kenyataan yang akan dia dapati nantinya. Nah, itu apa semua itu? Miskin, tidak dapat menerima, itu apa tuh? Masuk neraka. Masuk neraka itu sebab ketakutan. Sebab ketakutan. Alasan ketakutan. Iya. Hasil. Nah, iya. Iya, hasil. Orang itu banyak cemas, banyak takut. Padahal hasil itu bukan ranahnya manusia. Ya, betul. Hasil itu milik Allah ya, Tat ya. Dulu antum bilang tuh. Hasil. Kamu tuh yang kamu cemaskan harusnya mukhoyarnya, ranah yang kamu harusnya prosesnya yang dicemaskan berarti. Iya.
yang kamu bisa ikhtiar itu, yang kamu akan dihisap itu, harusnya itu yang kamu cemaskan. Misalkan kamu nanti ya, maaf nih, katakanlah di masa depan kamu di tahun ini, tahun depan lah, atau tahun ini lah, ternyata kamu belum berjodoh dengan siapapun, belum nikah, itu kamu nggak dihisap. Tapi kalau kamu ternyata pada saat perjalanan untuk tidak menikah, ternyata Allah sudah menulis takdirmu tahun ini belum menikah, tapi dalam perjalanannya kamu justru berusaha untuk bisa pacaran, untuk bisa untuk mendekati cewek, untuk punya gebetan, itu yang dihisap. Tapi orang-orang itu tidak fokus pada itu, dia hanya fokus pada hasilnya. Pokoknya tahun ini nikah dengan cara apapun. Sama kayak orang mencari harta lah. Tahun resolusinya 2022 pengen kaya, dia akan melakukan apapun. Karena soalnya di lingkungannya juga suka gitu. Lingkungannya juga fokusnya sama hasil. Yang ditanya kan hasilnya terus. Apa nikah? Tiap tahun ketemu lebaran. Nikah. Ada stres dia akhirnya. Muncullah dia posting di Instagram, nyindir-nyindir keluarga sendiri gitu. Tanya nikah. Iya. Terus di Twitter. Kan Twitter tempatnya buat pelampiasan sekarang. Bukan buat informasi. Maaf ya. Itu berarti kan itu kan tipikal orang yang suka mencari alasan, toh Mas. Ya kan lingkungannya soalnya begitu, jadi terdidik seperti itu. Tanyain terus hasilnya itu. Enggak, saya tanya sekarang. Rasulullah tuh lingkungannya kayak apa? Bagus, mantap. Mekah sebelum Rasul diutus menjadi nabi, lingkungan Mekah itu jelek banget. Apakah Rasul jelek banget? Mekah, Taif ya kemarin ya. Ya, apakah Rasul ikut jelek? Tidak. Nah, tentu tidak. Artinya berarti lingkungan itu sebetulnya tidak berpengaruh dengan kita. Sebetulnya tidak berpengaruh. Tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi lingkungan tersebut. Maksudnya begini, kita itu kan gini, contohnya kayak orang-orang tadi ya, orang-orang yang suka menyalahkan, kenapa sih orang-orang pada nanya kapan nikah, bantuin enggak, dan seterusnya. Betul, bantuin enggak. Itu karena orang tipikal seperti ini itu sangat terdistraksi oleh sesuatu yang berada di sekitarnya. Dan dia itu tipikal yang berarti mudah sekali untuk mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Padahal kita itu bisa memutuskan untuk tidak mengikuti itu. Itu prinsip berarti, pendirian tuh. Artinya berarti kita bisa jadi tidak akan menyalahkan lingkungan. Tapi kita merenungi, kenapa lingkungan kita itu kok semuanya begini? Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah muncul kita sebagai individu melakukan proses edukasi ke lingkungan kita. Artinya berarti kita tidak menyalahkan lingkungan, justru kita punya niat atau kita punya gerakan pada akhirnya untuk memperbaiki lingkungan kita. Jadi tidak dalam konteks menyalahkan lingkungan. Jadi kenapa sih pada nanya? Bukan seperti itu. Tapi kita menerima masukan mereka untuk kita menikah. Oke. Tapi kita menjelaskan kepada mereka bahwa ada proses yang harus dilalui. Yang itu tidak perlu orang tahu, nggak perlu. Tapi kita juga tidak perlu terperangkap dengan bagaimana lingkungan membentuk kita. Maaf ya, padahal itu bisa jadi kalimat simpatik aja. Memang atau mungkin itu sebenarnya kalimatnya cuma kalimat basa-basi aja. Cuman basa-basi dan dia nanya sebenarnya dia juga lupa habis nanya itu gitu. Kayak cuman gitu aja. Iya, sambil lalu. Itu kan ibarat kan itu siklus. Ketika kamu atau kita masuk ke siklusnya, tapi kita belum berada di siklus itu kan ditanya dong. Normalnya siklus gitu. itu. Kan orang nih siklusnya udah pada nikah. Nah, kan ada tertentu kan ada curious kan, ada penasaran. Kok kamu belum nikah kenapa? Yang ditanya harusnya ya mikirnya positif. Maksudnya ya dia nanya ingin mencari informasi, bukan apa sih apaan sih? Kok nyuruh gitu. Tadi saya bilang maaf ya, sosial media itu banyak mengubah cara pandang kita. Oke. Karena kita kan nggak bisa ngontrol orang lain tuh, harusnya kontrol diri sendiri aja itu ya. Betul. Karena gini loh, karena kita tuh hidup selama ini terlalu sering disetir oleh pemikiran-pemikiran yang ada di sosial media. Dan yang kita sendiri tidak tahu siapa yang nyebar pemikiran itu. Orangnya kayak apa di dunia nyata, apakah dia orang bermasalah atau bukan, apakah dia orang yang sehat atau bukan, apakah dia orang memang punya kualitas dalam menyampaikan hal tersebut atau bukan.
Tapi yang jelas ketika merasa omongan atau tulisannya atau pemikiran, wah ini masuk nih, akhirnya menjadi pemikiran kita. Terus nanti ada tulisan anonim lagi, siapa nggak tahu yang nulis, tapi ini bagus nih, kayaknya, oh kayaknya bener nih, dijadikan lagi pemikiran dia, terus begitu. Tanpa sadar dia menumpuk sampah pemikiran. Dia tidak tahu itu padahal siapa yang bikin, bagaimana proses tulisan itu dibuat, bagaimana kemudian transfer of knowledge itu dilakukan. Akhirnya membentuklah karakter dia yang sekarang yang jadi rapuh, yang putus asa, yang mudah curiga, yang suka menyalahkan lingkungannya. Solusinya apa berarti untuk biar tetap gitu? Ya, dan itu berarti akan sangat beresiko dengan gesekan-gesekan dengan lingkungan terdekat, apalagi dengan orang terdekat ya. Itu bagaimana? Ya pertama, kembali ke pasal pertama di era sosial media, selektif. Saya itu hanya memfollow orang-orang yang menurut saya pemikirannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Lihat following saya. Kirain saya juga follow orang-orang yang akan saya cintai di CV misal. Itu di-followin tuh boleh ya? Jadi pertama kita menseleksi dulu siapa-siapa orang yang boleh mempengaruhi pemikiran kita. Itu penting. Nanti karena kita itu akan kita itu akan berbuat sesuai informasi yang kita dapat. Jadi kalau informasi yang kita dapat itu informasi-informasi yang salah, tidak bertanggung jawab tadi ya maaf, apalagi akun-akun anonim ya, maaf nih, gitu ya. Yang isinya kadang-kadang random yang nggak jelas itu ya. Lama-lama jangankan kok saya tuh ngeliat ya, jangankan begitu. Kamu lihat kolom komentar di Facebook lah atau jokes sekarang lah. Kenapa bisa seragam semua, Mas? Referensi. Saling adopsi pemikiran tadi. Itu ada kalimatnya sama terus kan, diulang-ulang di kolom komentar dan seterusnya. Contohnya ya, kalau Bapak baru login kemana aja Bapak? Apa biasa kan itu terus kalimat kata tukang parkir, nah biasanya gitu. Sulit dimengerti, mudah-mudahan harimu Senin terus, misalnya kayak gitu. Kan kayak gitu kan ya. Harimu Senin terus. Kerja terus ya libur-libur ya. Iya. Nah, mereka menganggap itu santai, itu sesuatu yang joy, sesuatu yang santai, sesuatu yang biasa. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu membentuk pemikiran mereka dari cara bercanda mereka. Sehingga kadang-kadang ada orang yang tidak bisa controlling itu dan mereka membawanya di dunia nyata yang kemudian cara komunikasi seperti itu tidak pada tempatnya. Masuk ya itu ya ke dunia nyata tuh ya kalimat-kalimat yang nggak oke. Jangan meremehkan. Makanya dulu ada kalimat begini ya, buku adalah jendela dunia. Kenapa orang banyak baca buku? Pintar dulu ya istilahnya. Karena apa yang dia baca itu membentuk pola pikirnya. Sekarang yang kita baca itu bukan buku, yang kita baca itu sosial media. Sosial media yang membentuk pikiran kita nih. Nah, sosial media, kalau dulu orang dibentuk oleh buku. Kalau nggak baca buku, berarti nanti dengar dari orang yang baca buku. Guru-guru, ya kan ya? Ya, itu akan membentuk cara pikir kita. Oh, jadi orang cerdas, intelek, atau jadi orang yang ngawur, itu kan tergantung siapa gurunya. Makanya kan gitu. Nah, guru itu kan kadang-kadang juga baca referensi dari yang ditulis guru-guru yang lain. Nah, sekarang gurunya orang itu nggak jelas. Siapa gurunya, belajar di mana, nggak tahu. Di-follow aja. Karena tulisannya bagus, tulisannya ya kekinian, masuk, ya ini gojekannya, bercandanya up to date dan seterusnya. Akhirnya membentuk dia. Maaf, bercandaan dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata keras, dikonsumsi terus-menerus. Akhirnya menjadi gaya stylenya dia dalam bercanda. Terus misalkan dia berpikir tentang apa? Tentang sesuatu yang salah, misalkan kayak yang viral ini, memaksain pakai hijab dan seterusnya. Ngelihat dari social experience mereka niru social experience yang ada di luar negeri, ada begini. Dia tidak melihat bagaimana pola pikir masyarakat yang berbeda dengan pola pikir masyarakat di luar negeri misalkan, di mana orang luar negeri jauh lebih terbuka daripada orang-orang di dalam negeri. Dan dakwah itu kan harus melihat pendekatan yang kita harus melihat, tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sifatnya lokal tadi, seperti bagaimana karakter masyarakat di sekitar lingkungan. Nggak usah negara lah, beda kampung, beda gang saja itu bisa beda karakter dakwahnya, gitu loh.
Kalau kita ngomongin dalam konteks dalam hal seperti ini loh, kadang-kadang kita itu memindai sesuatu itu tidak melakukan proses filtering, sehingga kita sembarang saja mengambil pemikiran-pemikiran itu yang tanpa sadar membentuk kita. Akhirnya muncullah manusia-manusia yang maaf ya, maksudnya cara berpikirnya itu dia tanpa sadari, dia tuh meniru sesuatu yang ada di sosial media yang banyak dia follow. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mulai seleksi lagi deh siapa yang di follow. Iya. Mulai diseleksi lagi siapa yang di follow. Mulai seleksi lagi siapa yang harus didengerin. Mulai seleksi lagi siapa yang boleh masuk ke pemikiran kita. Karena kalau dulu kita itu dipengaruhi oleh buku, kita punya pilihan untuk nggak buka buku, sehingga kita nggak terpengaruh. Hari ini kita nggak punya pilihan dengan sosial media. Dengan berbagai alasan untuk membukanya. Ada yang ngomongnya karena kerja lah, ada yang ngomongnya karena ya sudah jadi gaya hidup lah, ada yang ngomongnya untuk dakwah lah bahkan ya. Kalau seandainya itu tidak di-filtering, artinya maksudnya kita tidak memahami mana yang harus kita ikuti, mana yang bermanfaat untuk pemikiran kita, mana yang bukan, ya kita akan terjebak tanpa sadar ya, kita akan terbentuk oleh apa yang kita ikuti. Mending Ya setelah itu selesai, milih dari following dan lain-lain, referensi untuk diri sendiri. Habis itu baru mulai memilih yang ada, CV-CV yang ada di Ta'aruf Online Indonesia tuh. Baru dipilihin. Mulai ketika pikiran itu sudah dibersihkan dari sampah-sampah tadi, udah fresh ya, betul. Kamu akan ngerasa bedanya. Kamu akan ngerasa lebih bisa melek. Kamu akan ngerasa lebih, oh iya ya, ternyata gampang ya. Gitu. Selama ini yang membuat stuck itu adalah dam-dam yang ada di dalam kepala, yang sampah-sampah tadi, yang membuat anxiety, yang membuat ketakutan, unreasonable fear, membuat kita nggak punya masalah, ya kebingungan, yang kemudian kita punya ketakutan tidak beralasan. Itu akhirnya kan setelah kita filtering, kita seleksi, oh ternyata mudah untuk memilih, mudah. Akhirnya kita berani mengambil keputusan-keputusan. Contohnya mungkin kayak ngelihat podcast pada sore hari ini, misalkan kayak dari live ini misalkan, setelah itu jadi lebih bisa memutuskan sesuatu. Belum nanti ditambah setelah ini jam 8 atau habis maghrib masih buka sosial media lagi untuk melihat lagi apa sih yang ada, update apa nih yang terbaru dan seterusnya. Pilihlah itu akan membentuk pemikiran kita. Saya cuma follow teman-teman kok, misalkan gitu. Misalnya ya, saya cuma follow teman-teman kok, ya pastikan juga itu teman-teman yang baik, yang bagus itu. Kalau dari informan yang di luar, orang asing katakanlah, influencer dan seterusnya, pilihlah yang tepat. Karena itu menentukan sekali. Betul. Berarti ada kalanya nanti kita bakal itu ya, Ted, ya, dengan sendirinya akan cenderung kepada satu sisi dan akan bertolak belakang dengan sisi yang lain yang menjadi lawan pemikiran itu gitu. Oh iya dong. Mustahil, saya katakan ya, mustahil orang itu ya itu akan bisa sepakat dengan semua cara berpikir. Pasti selalu beda-beda tuh cara berpikirnya. Semua pemikiran itu pasti saling bertentangan, Mas. Gini, contohnya pemikiran Islam dengan yang bukan Islam pasti bertentangan. Nggak mungkin sejalan. Nggak mungkin. Jadi aneh saja kalau ada orang berpikir sesuatu tentang Islam, tapi dia pinginnya itu mengakomodir sesuatu yang tidak ada di Islam. Misalnya contohnya atas nama humanisme gitu ya. Apa sih yang salah dari orang yang mencoba mengikuti panggilan hatinya ya, untuk menemukan jati dirinya yang asli, bahwa dia ternyata seorang laki-laki yang terperangkap dalam tubuh wanita, atau seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh wanita. Kan gitu. Iya. Tapi pemikiran itu kan tidak ada di Islam. Allah kan tidak mungkin salah menciptakan seseorang. Kalau dia merasa bahwa ada laki-laki terperangkap di tubuh wanita, atau seorang wanita terperangkap di tubuh laki-laki, itu berarti dia menyalahkan Allah. Bahwa Allah telah salah menciptakan sesuatu. Padahal Allah mustahil salah. Itu namanya pemikiran yang pasti bertentangan gitu. Itu tidak bisa dipaksakan. Kalau Anda berusaha untuk menyambung-nyambungkan, Anda yang salah. Anda yang salah. Pasti ada yang salah dengan cara Anda berpikir. Capek akhirnya ya. Terlalu banyak ya diurusin. Tidak ada maghrib. Baik, alhamdulillah. Ya,
sampai di penghujung waktu untuk Wah, hari ini dan kita akan maghrib. Insya Allah teman-teman semua akan bersiap juga untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya. Mas Yopi juga harus siap-siap. Mas Mirza, jazakallahu khair Mas Mirza sudah Sama-sama. hadir saat Yopi sampai full mentok maghrib dan teman-teman semua ya sampai akhir ini ya. Alhamdulillah ya kesabaran teman-teman semua tadi terbayarkan dengan di ujung waktu tadi kita banyak sekali dapat poin-poin krusial yang sangat penting sekali dan selamat datang di perang pemikiran ya yang sudah nyata terjadi hanya kita setiap kali tidak sadar gitu. Jadi teman-teman semua semoga Allah berikan petunjuk untuk kita mengambil jalan-jalan sebagaimana jalan-jalan yang orang-orang soleh telah tempuh terlebih dahulu gitu. Mungkin Jadi kita sekali langsung lagi tutup aja ya Ustaz ya. Oh ada lagi, silakan Ustaz. enggak, penutupan ya. Banyaknya pilihan itu bukan alasan untuk tidak memilih. Banyaknya pilihan itu segera selesaikan. Sebagaimana kita banyak diberi tugas dari kampus, maka segera selesaikan supaya pilihan itu tidak menumpuk dan akhirnya membuat kita tidak memilih apapun. Ya. Boom. Jadi selesaikan pilihan. Ya silakan habis ini langsung set langsung diseleksi, langsung kalau cocok diterima, nggak cocok ya tolak. Just do it gitu ya kalau kata Nike. Baik itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakallahu khair untuk Ustaz Yopi dan Mas Mirza dan untuk teman-teman semua semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.